Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu, supaya kita tercegah dari penyakit, jangan lupa 3M ya. Selalu memakai masker, selalu menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Kita kembali lagi dalam pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 5 sama Pak Farid Qurtubi. Kali ini kita akan membahas tentang sikap saling menghargai sesama. Baik, sebelum kita belajar, mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baik, anak-anakku yang solih dan solihah, kita langsung saja membahas tentang indahnya saling menghargai. Semua manusia di dunia ini bermula dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian manusia yang berkembang, diantaranya adalah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, ada yang hitam, tinggi, rendah, berambut keriting, berambut lurus, dan terlihat tidak ada yang serupa. Demikian pula kehidupan manusia. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Bangsa Indonesia misalnya terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Lalu, bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Tentu kita harus saling menghargai. Sikap saling menghargai antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Di dalam agama Islam, terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya, dalam ibadah sholat subuh, ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai karena semua ada tuntunannya. Yang terpenting adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Mereka yang berkunut dan yang tidak berkunut tetap saja sah sholat subuhnya. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Contoh, Ahmad bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stefanus. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Ahmad beragama Islam, sedangkan Stefanus beragama Kristen. Dalam berteman, mereka selalu rukun dan saling menghargai sekalipun berbeda agama. Di pagi hari Minggu, mereka selalu bermain bola dengan teman-temannya yang lain. Namun pada suatu pagi, Stefanus menghampiri Ahmad dan minta maaf karena tidak dapat bermain bersamanya. Ayah Stefanus mengajaknya pergi ke gereja. Ahmad tidak mempersoalkannya dan menghargai sikap Stefanus untuk pergi ke gereja bersama ayahnya. Dari contoh ini, berarti mereka saling menghargai terhadap pendiriannya masing-masing. Tidak memaksakan pendirian orang lain. Yang ketiga,
menghargai pendapat orang lain. Contoh, pada hari Selasa, siswa kelas 5 belajar kelompok membahas tentang sikap anak terhadap orang tua, yaitu ayah dan ibu. Siswa kelas 5 dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 dipimpin oleh Ahmad, sedangkan anggotanya adalah Iwan, Habibi, Dino, Ira, Nisa, dan Ilham. Dalam belajar kelompok, masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap orang tua. Sebagai contoh, dalam belajar kelompok yang dipimpin oleh Ahmad, Nisa mengatakan harus ikut membantu pekerjaan rumah. Habib mengatakan tidak boleh keluar rumah tanpa seizin orang tua. Dan Ilham mengatakan, di rumah tugasku hanya belajar saja. Kemudian Iwan mengatakan, yang penting aku tidak boleh meninggalkan sholat dan mengaji. Ahmad sebagai pimpinan diskusi cukup bijaksana. Semua pendapat dihargai dan dihimpunnya secara tertulis. Kemudian ia mengajak teman-teman sekelompoknya merangkum berbagai pendapat tersebut. Dari contoh peristiwa berdiskusi mereka, ini berarti bisa dikatakan menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan pendapat sendiri. Baik, sikap kebiasaanku. Mudah-mudahan setelah belajar ini kalian bisa bersikap, insya Allah aku selalu menghargai orang lain. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, demikianlah pembahasan kita tentang saling menghargai sesama. Semoga kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.